Twin wetting agent. Oke, Mohon maaf, ternyata kemarin yang disemprot itu etanol. iya, Apa? etanol ya. Ya. Ini etanolnya mana? Nggak dihitung. Em, Mohon maaf, mungkin ini kesalahan dari kami, etanolnya tidak dicantumkan karena Mm-mm. kemarin kami itu cuma nyemprotinnya 1 kali semprotan saja, Bu. Mm-mm. Oke, ya, jadi bisa dengan disemprot-semprot ya. Cuman twin di sini ini kan pembasah, ya menurunkan sudut kontak ya. Eh, dalam jumlah 1%, jangan-jangan yang bikin nggak kering-kering si twin ini. Gimana? Kelompok lain ada yang pakai twin juga, 1%. Ada nggak? Nah, kira-kira yang pakai twin juga, apakah juga mengalami kurang kering pembuatannya? Apa hasil akhirnya? Terus essence anggurnya ini juga cair ya kalau nggak salah ya. Oke, prinsipnya kan kalau untuk dry syrup maka hasil akhirnya harus dalam bentuk kering gitu ya. Sehingga kalau ada yang tidak kering maka dalam formula tersebut ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Apanya? Apakah ada bahan cair yang digunakan atau bahan cairnya cukup besar, misalnya konsentrasinya cukup besar. Seurgent apa bahan tersebut digunakan? Apakah bisa apa di del atau harus diturunkan? Nah, seperti itu prinsipnya. Jadi supaya hasil akhir itu akan sesuai yaitu kering. Nah, khawatirnya situin nih nanti bisa dibuka di HPE karakter situin bagaimana? Apakah bisa di apa namanya? Apakah bisa di ini kan ketika di oven gitu masih bisa kering nggak situin? Seperti itu ya prinsipnya ya. Untuk kelompok lain juga mungkin eh, apa namanya dicek juga apakah kemarin sama seperti itu kasusnya ya. Jadi kalau untuk supaya kering maka harus cek bahan-bahan yang ditambahkan di dalamnya. Apakah ada bahan cair yang ditambahkan? Yang kedua, apakah ada bahan mikroskopis yang ditambahkan? Sehingga jika ada, maka kalau cair maka diturunkan atau benar-benar harus sesuai dengan fungsinya saja, benar-benar yang berfungsi utama saja yang kita pakai. Kemudian kalau ada bahan mikroskopis, maka harus hati-hati dalam proses pencampuran. Setelah dicampur, maka harus benar-benar ditaruh di wadah yang kedap. Dengan kadang bahkan kita perlu tambahkan silika ini ya, silika gel gitu ya boleh. Tapi kalau di dalam botol, serbuk dry sirupnya jangan dikasih silika gel, nanti tambahin air, silika gelnya katut. Ya, dikira diminum juga berbahaya nanti. Seperti itu. Gimana, Jordi? Jordi, gimana yang bertanya? Ya, Bu. Sudah cukup menjawab. Terima Oke, kasih. baik. Coba saya lihat evaluasinya. Evaluasi sediaan, CDH, ada lagi? Sudah Ibu, cuma 4 ini Nah, aja. ada yang kurang nggak ini evaluasinya? Ada yang kurang nggak? Banyak ini yang kurang. Jadi evaluasi sediaan dry syrup apa saja? Anda lakukan evaluasinya dari awal masih terbentuk serbuk atau granul, ya. Apa aja evaluasi granul ya? Sifat alir, kemudian harus
harusnya ya, harusnya juga ini apa distribusi ukuran partikel itu harusnya juga dilakukan. Kemudian persen moisture content ya untuk memastikan sediaannya lembab atau tidak. Ya, kemudian rekonstruksi sudah. Kalau sudah direkonstitusi tadi kan masih serbuk ya. Ketika sudah direkonstitusi apa aja evaluasinya? pH, viskositas, volume terpindahkan juga sama wajib ya untuk ini. Dan prosedurnya ya seperti yang di farmakope itu. Kalau volume terpindahkan untuk dry syrup ya harus direkonstitusi dulu. Jadi direkonstitusi dulu, masuk ke botol 60 ml baru diukur ke gelas ukur. Ya, seperti itu ya. Terus BJ juga harusnya ikut dievaluasi tuh BJ-nya. Sama kayak caranya yang sirup tadi. Elixir tadi juga sama ya. Jadi untuk evaluasi yang sediaan cair itu sama sebenarnya semuanya ya. Tinggal menyesuaikan kondisinya. Oke? Apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok ini? Permisi Bu, Oh. saya izin bertanya. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Vinda Kaila Malia dengan NIM 21119. Apakah suara saya terdengar jelas? Agak putus-putus. Indah. Apakah sekarang sudah jelas, Ibu? Sudah. Baik, kan di pendahuluan kan dijelaskan suspensi kering merupakan campuran serbuk atau granul yang direkonstitusi terlebih dahulu dengan pembawa yang sesuai sebelum digunakan. Nah, kelompok ini kan memilih granul. Kenapa tidak memilih serbuk? Kan pembuatan serbuk lebih mudah. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Oke, silakan dijawab. Izin menjawab. Silakan. Siapa yang menjawab? Saya Bu. Sila. Ya. Jadi kenapa kok kelompok kita memilih granul daripada serbuk? Jadi yang pertama ini mengenai stabilitasnya. Jadi granul ini memiliki luas permukaan yang lebih kecil daripada serbuk sehingga yang lebih mana? stabil. Granul permukaannya yang lebih kecil. Gimana Bu? Granul luas Iya. permukaannya lebih kecil. Iya, lebih kecil. Sehingga granul memiliki luas permukaan yang lebih kecil daripada serbuk sehingga lebih stabil secara fisik dan kimia. Hal ini juga karena granul juga lebih tahan terhadap pengaruh udara dan kelembapan. Kan tadi juga ada pengovenan seperti itu. Kemudian kalau dibuat granul juga cenderung kurang dapat menggumpal sehingga tidak mempengaruhi dari sediaan itu sendiri. Kemudian dari reaktivitas, granul memiliki reaktivitas kimia yang lebih rendah daripada serbuk karena memiliki luas permukaan tadi yang lebih kecil. Hal ini dapat mengurangi resiko interaksi antara bahan aktif dengan komponen lain dalam suspensi. Kemudian granul memiliki kemampuan pencampuran yang lebih baik dalam pembuatan suspensi karena bentuknya itu lebih seragam yang mana dapat memudahkan pencampuran dengan bahan mengikat untuk membuat suspensi yang lebih stabil. Seperti itu dari saya. Oke, gimana yang bertanya? Pindah. Halo, Pindah. Tuh, mari tanya ngale. Oke, cukup ya. Saya rasa untuk kelompok yang kelompok berapa ini tadi? Kita beri aplaus.